Keberlanjutan atau sustainability. Pasti sering dengar kata ini kan? Rasanya ada di mana-mana. Di bungkus kopi, di iklan mobil, sampai di rencana bisnis perusahaan-perusahaan raksasa. Tapi, apa sih artinya? Oke, yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal telusuri apa itu keberlanjutan, mulai dari definisi paling dasarnya, pilar-pilar utamanya, sampai gimana sih cara kita ngukur jejak kita di planet ini. Nah, kalau mau cari akarnya, mulainya ya dari sini. Ini dia definisi paling klasik, bisa dibilang kitab sucinya keberlanjutan. Definisi ini datang dari laporan PBB yang terkenal banget, dan inilah yang jadi pondasi cara kita mikirin isu ini sampai sekarang. Dari definisi panjang tadi, intinya ada dua hal penting. Pertama, soal kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia, terutama mereka yang paling rentan, itu harus jadi prioritas utama. Nomor satu. Kedua, soal keterbatasan. Kita harus sadar kalau planet kita ini punya batas, nggak bisa dieksploitasi terus-menerus. Jadi intinya adalah gimana caranya kita cari titik seimbang yang jujur aja, rapuh banget, antara memenuhi kebutuhan kita sekarang dan menjaga kesehatan planet ini buat masa depan. Oke, ide besar tadi supaya lebih gampang dipahami dipecah jadi sebuah kerangka kerja yang populer banget. Bayangin aja ada 3 pilar utama yang menopangnya. Yuk kita lihat satu-satu. Pilar pertama yang paling sering kita dengar pastinya, planet. Ini pilar lingkungan. Gampangnya gini, kita harus hidup sesuai dengan jatah yang dikasih bumi. Jangan ambil sumber daya lebih cepat dari kemampuan bumi buat memulihkannya. Jaga alamnya, gitu loh. Pilar kedua, profit. Eits, jangan salah sangka dulu. Ini bukan cuma soal cuan jangka pendek. Ini pilar ekonomi. Maksudnya, kita butuh ekonomi yang sehat dan bisa jalan terus dalam jangka panjang. Percuma kan bisnis untung besar sekarang, tapi 10 tahun lagi sumber dayanya habis dan bisnisnya bangkrut? Dan yang terakhir, tapi sama pentingnya, people, alias pilar sosial. Karena keberlanjutan yang sejati itu harus adil buat semua orang. Ini ngomongin soal hak-hak pekerja, keadilan sosial, kualitas hidup yang layak buat semua komunitas. Bukan cuma buat yang kaya atau yang punya kuasa aja. Nah, disinilah bagian serunya. Ketiga pilar ini saling terkait. Pikirin aja kayak bangku berkaki 3. Kalau cuma ada pilar lingkungan dan ekonomi, mungkin sistemnya layak dijalankan. Tapi bisa jadi nggak adil. Kalau ekonomi dan sosial doang, mungkin adil, tapi bisa jadi merusak lingkungan. Keberlanjutan yang sesungguhnya, itu ada di tengah-tengah. Pas ketiganya seimbang. Satu kaki aja patah, ya ambruk semua. Oke, 3 pilar. Planet, profit, peoples. Kedengarannya simpel kan? Nah, tapi justru di sini muncul perdebatan besar. Pertanyaannya, apa semua pilar ini kedudukannya sama? Atau ada yang lebih penting dari yang lain? Ini dia pertanyaannya. Bisakah kita ganti hutan dengan pabrik? Di sini ada 2 kubu. Kubu keberlanjutan lemah bilang, bisa aja. Menurut mereka, modal alam kayak hutan itu bisa diganti sama modal buatan manusia, kayak pabrik atau teknologi canggih. Yang penting total aset kita nggak berkurang. Tapi kubu keberlanjutan kuat langsung bilang, wow, tunggu dulu. Mereka bilang ada hal-hal di alam yang sifatnya krusial dan nggak bisa diganti. Coba aja ganti lapisan ozon pakai apa? Nggak bisa kan? Nah, pandangan kuat ini bukan asal ngomong. Ada dasar ilmiahnya yang keren banget. Namanya planetary boundaries atau batas-batas planet. Anggap aja ini kayak garis merah di sistem pendukung kehidupan planet kita. Kalau kita lewati garis itu, risikonya besar sekali. Bisa-bisa memicu perubahan yang nggak bisa kita balikin lagi. Oke, cukup teorinya, sekarang kita pindah ke dunia nyata. Pertanyaannya, apa sih yang maksa perusahaan-perusahaan besar dan industri buat mulai mikirin keberlanjutan? Kan nggak mungkin tiba-tiba pada insaf semua kan? Ternyata ada 5 kekuatan besar yang mendorong mereka. Pertama, jelas regulasi dari pemerintah. Kedua, pasar. Yap, kita semua. Konsumen makin pintar, investor juga cari yang hijau. Ketiga, teknologi. Inovasi bikin solusi ramah lingkungan makin murah dan efisien. Keempat, masyarakat. Tekanan publik, viral di media sosial, itu semua ngaruh banget. Dan terakhir, ya sumber daya itu sendiri. Kalau bahan bakunya makin langka dan mahal, mau nggak mau kan mereka harus jadi lebih efisien? Oke, biar kita bisa ngelola dampak, tentu kita harus bisa ngukur dulu kan? Nah, disinilah konsep jejak atau footprint masuk. Ada 4 jejak utama yang perlu kita tahu. Jejak karbon, ini soal emisi gas rumah kaca. Lalu ada jejak air, ini ngukur semua air yang dipakai buat bikin produk.
Terus jejak ekologis, ini yang paling gampang. Berapa luas area bumi yang dibutuhkan buat nopang gaya hidup kita. Terakhir, jejak material, yaitu total semua bahan mentah yang kita keruk dari bumi. Terus, buat apa ngukur semua ini? Nah, ini angka yang penting banget. Jejak ekologis kita secara global saat ini kira-kira 70% lebih besar dari kapasitas bumi buat memulihkan diri dalam 1 tahun. Artinya apa? Artinya, kita sekarang hidup seolah-olah kita punya 1,7 planet bumi. Kita lagi ngutang ke generasi masa depan. Dengan tantangan sebesar ini, jelas kita butuh rencana aksi bareng-bareng secara global. Dan untungnya, kita punya itu. Namanya Sustainable Development Goals atau SDGs. Ini adalah 17 tujuan yang disepakati oleh semua negara di PBB. Isinya lengkap banget, dari menghapus kemiskinan, memerangi perubahan iklim, sampai memastikan kesetaraan gender. Intinya, ini adalah cetak biru atau blueprint kita bersama untuk dunia yang lebih baik di tahun 2030. Nah, balik lagi ke topik kita, ekologi industri. Konsep ini nyambung banget sama beberapa tujuan SDGs. Terutama, SDG nomor 9 soal industri dan inovasi, nomor 12 soal konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan nomor 13 soal aksi iklim. Jadi, ini bukan cuma teori, tapi alat nyata buat mencapai target-target global itu. Jadi, penting banget buat kita ingat ya, keberlanjutan itu bukan garis finish. Ini bukan sesuatu yang bisa kita capai, terus kita bilang selesai. Ini adalah sebuah arah, sebuah proses tanpa akhir. Dan dengan semua data yang kita lihat tadi, pertanyaan besarnya bukan lagi mau kemana, tapi apakah kita bergerak cukup cepat? Coba kita renungkan itu. Terima kasih sudah menyimak.